Menikahi Hot Om. Bab 098. Maafin Mama, sayang. Mama sedih kalau Cila sakit kayak gini. Tangan kecil itu mengusap wajah yang tampak terlihat lebih tirus tersebut. Jangan sedih, Mama. Kita udah terbiasa kuat, kan? Pundak Jingga bergetar. Ia jadi teringat bagaimana nelangsanya hidup mereka berdua. Walau sudah dikelilingi banyak orang, pada akhirnya mereka akan tetap berdua seperti ini. Mama selalu bilang kalau kita harus hidup kayak rumput liar, walau udah diinjak puluhan kali sama kaki orang-orang yang berbeda, tapi tetap aja dia bisa bertahan. Dia tetap hijau walau udah dijadiin pijakan. Mama nggak lupa, kan? Jingga mengangguk cepat. Air matanya semakin luruh. Ia malu terhadap putrinya sendiri karena kali ini ia sangat terlihat rapuh. Tentu ia ingat dengan ucapannya sendiri. Iya, sayang, iya. Mama ingat, kok. Mama ingat. Nah, Cila kembali mengusap buliran bening yang menetes di wajah ibunya. Kalau gitu Mama harus kuat. Ya. Jingga mengangguk cepat kembali mengecupi jemari putrinya penuh sayang. Iya, nak. Iya. Tanpa ibu dan anak itu sadari, interaksi itu disaksikan oleh Gunadia, Mama Indah, Anggi dan anggota keluarga lain. Sedari tadi, Papa Gunadia meminta anggota keluarganya untuk tenang. Dan apa yang mereka lihat di depan matanya saat ini, malah membuat kristal bening itu meluncur begitu saja dari kelopak mata mereka masing-masing. Tidak lama berselang, Widya dan Mahesa pun datang. Melewati keluarga mereka yang masih berdiri di ambang pintu. Ya, mereka tadi tertinggal di belakang sebab kendaraan Mahesa sempat kehabisan bahan bakar. Mereka harus mengantri untuk mengisinya. Papa, Buna, ucap Cila ketika melihat dua orang yang ia sayangi itu datang mengunjunginya. Jingga pun mengusap air matanya cepat-cepat. Berdiri menyambut mereka. Sayang, gimana kondisi kamu? Tanya Widya yang langsung duduk di samping Cila yang saat ini terbaring dengan posisi setengah duduk. Apa yang sakit, nak? Cila menggelengkan kepalanya. Nggak ada, Buna. Cila nggak apa-apa kok. Namun saat Widya meraba kening dan sekitar leher anak sambungnya tersebut, tangannya langsung terasa panas. Ba, Cila demam. Jingga langsung mengangguk. Lia, Bun. Tadi Cila sempat ngigau, waktu sebelum Mbak kabarin Mbak Anggi. Panasnya lebih tinggi daripada ini. Sekarang udah agak reda. Tapi ini masih panas, Mbak. Dokter udah periksa belum Mbak? Widya langsung panik begitu mendapati wajah Cila yang sebelumnya tampak segar kini terlihat sangat pucat. Beberapa bulan belakangan ini ia juga ikut merawat Cila bersama yang lainnya. Ia bahkan cukup intens menemani anak pertama suaminya ini. Udah, Bun. Tadi udah dikasih obat sama dokter lewat infus. Jingga terpaksa mengabari anggota keluarga Mahesa sebab tadi Cila memang sempat mengigau. Ia tidak langsung mengabari sebab takut mengganggu acara keluarga mantan suaminya itu. Tapi saat sudah tidak bisa menahan semuanya sendiri, akhirnya ia memutuskan untuk mengabari Anggi. Lah hanya takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada putrinya ini. Widya lega mendengar informasi yang diberikan oleh Jingga. Bagaimanapun juga ia pun menyayangi Cila. Kamu udah makan, sayang? Cila menggeleng. Belum, Buna. Cila nggak selera. Widya pun menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia jadi merasa bersalah. Hari ini ia bahkan tidak memasak makanan kesukaan putri kecilnya ini. Acara keluarga Mahesa membuatnya sibuk dari pagi di rumah keluarga besar suaminya itu. Pasti karena Buna nggak masak hari ini, iya. Cila langsung mengangguk jujur. Mereka memang sudah sedekat itu. Iya. Nggak enak masakan rumah sakit. Cila bosen, Buna. Kalau masakan Buna enak. Terus bentuknya juga lucu-lucu. Cila semangat makannya. Widya mengecup puncak kepala Cila.
La memang menyiasati untuk membentuk berbagai macam karakter tokoh kartun pada makanan yang ia bawakan untuk Cila agar gadis kecil itu bersemangat untuk makan. Dan upayanya itu ternyata berhasil. Anak itu selalu makan dengan lahap. Ya, udah. Cila makan yang ada ini dulu, ya. Abis ini Buna pulang terus bikinin cemilan untuk makan. Malam Cila. Gimana? Sungguh, Jingga patut bersyukur memiliki Widya sebagai ibu sambung anaknya perempuan itu memiliki hati yang mulia. Ketulusan hatinya bahkan membuat anaknya begitu menyayanginya. Ia bahkan semakin paham kenapa Mahesa begitu tergila-gila pada perempuan muda tersebut. Cila mengangguk bersemangat. Iya, Buna. Widya pun kemudian mengambil makanan yang masih tersedia di atas nakas. Mulai menyuapi gadis kecil. Itu. Sama seperti Jingga, Mahesa bahkan ribuan kali bersyukur memiliki istri seperti Widya. Tanpa ia turun tangan, perempuan itu bahkan berhasil menangani anaknya sendirian. Perannya saat ini hanya menemani, mengamati bagaimana istri dan anaknya berinteraksi. Syukurlah, keadaan putrinya membaik. Ruang praktik Dr. Arya. Ngomong aja, Arya. Sebenarnya bagaimana keadaan cucu Om saat ini? Gunadia, lelaki parubaya itu langsung menemui dokter yang biasanya menangani cucunya. Ia ditemani oleh Mama Indah tentu saja. Lelaki berkaca mata itu menghela napasnya. Seperti yang Om, lihat, Om. Kondisi Cila memang butuh perhatian khusus. Kita berharap terapi ini akan bisa menekan sel kanker itu, tapi tetap opsi yang paling baik kalau Cila punya donor yang tepat. Nyatanya belum ketemu donor yang cocok, ya Om. Jeda untuk sesaat dalam obrolan itu. Sebelum dokter tampan itu kembali bersuara mengemukakan penjelasannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Om. Bisa melalui sel punca yang didapat dari plasenta saudara kandung Cila. Tapi, maaf sebelumnya, seperti yang kita ketahui, sepertinya jalan itu rasanya juga sulit ditempuh. Mahesa. Arya tidak melanjutkan ucapannya. Tentu semua orang sudah tahu apa lanjutan dari kalimatnya. Gunadia meraup wajahnya gusar. Ia semakin tidak tega melihat keadaan cucunya. Ia seperti melihat Cila yang sedang berdiri di pinggiran jurang. Gadis kecil itu butuh segera digapai dan ditolong, namun ia seolah tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya diam saja karena tidak memiliki daya. Walau memerlukan waktu, setidaknya kita memiliki harapan untuk menunggu, Om. Begitu adiknya lahir, kita bisa langsung melakukan tindakan. Upaya di rumah sakit manapun untuk hal ini pasti sama, Om. Mau keluar negeri sekalipun. Kendaraan Cila saat ini sudah masuk di muara jurang, tidak mungkin untuk naik ke atas walau gas mundur sudah dipijak secara maksimal. Tinggal masuk ke dasarnya saja secara perlahan. Kecuali, ada tali atau penggerek lainnya yang segera datang untuk menariknya keluar dari dalam sana. Mungkin saja ia bisa selamat. Ruang tunggu. Ya Allah, Pak. Mama Indah sudah tergugu. Hatinya pun tersayat-sayang rasanya. Apalagi mendengar bagaimana bijaknya setiap ucapan gadis kecil itu. Ia tidak tega. Gunadia hanya bisa duduk termangu. Tatapannya kosong dan pikirannya pun berkelana. Banyak sekali yang berjejalan dalam benaknya. Beberapa saat dua pasang parubaya itu saling kalut dengan keadaan. Anggi hanya bisa menenangkan sang ibu yang terus saja tergugu. Sabar, Ma. Pasti ada jalannya. Kasihan Cila, Anggi. Dari kecil dia pasti udah banyak menderita. Tumbun tanpa ayahnya. Ibunya harus berjuang sendirian. Ya Allah, Papa. Kenapa jadi begini? Gunadia masih sibuk berpikir. Yang dikatakan oleh istrinya memang benar adanya. Ini semua terjadi oleh karenanya. Karena keegoisannya, cucu kandungnya harus menderita sedalam ini. Saat tenggelam dalam kekalutan, suara pintu kamar rawat Cila terdengar dibuka. Dari jarak beberapa meter,
mereka bisa melihat Widya yang melangkah keluar dari sana. "Mama, Papa," ucap Widya saat melewati kedua mertua dan kakak iparnya. Ia melihat wajah yang begitu mendung dari orang yang ada di depannya. "Mbak Anggi, ada apa?" Tanpa aba-aba. Tanpa berpikir Papa Gunadia pun kemudian berlutut di depan istri Mahesa tersebut. "Papa," pekik Widya yang syok dengan tindakan sang ayah mertua tersebut. Ia pun langsung berlutut berusaha memegangi kedua sisi lengan lelaki paruh baya tersebut. "Ayo bangun, Pak. Papa kenapa seperti ini?" Papa Gunadia tidak bergeming dari tempatnya. Ia pun kemudian menyatukan tangannya di depan menantunya. "Tolong Papa, Bun. Papa butuh bantuan kamu." "Ya Allah, Pak. Minta tolong apa, Pak?" tanya Widya dengan jantung yang berdebar kencang. Ia sungguh tidak mengerti kenapa ayah mertuanya itu sampai berlutut di depannya seperti ini. Kalau Widya mampu pasti Widya akan penuhi, "Pak. Tapi tolong berdiri dulu. Jangan kayak gini, Pak." Pundak Gunadia bergetar hebat. Rasanya ia serba salah. Posisinya berada di tengah-tengah. Dia tidak bisa memilih. Semuanya terasa penting baginya. Widya sebagai menantu kesayangan yang tentu saja ia sangat menyayanginya. Dan Cila sebagai cucu kandung yang sudah ia buat sengsara hidupnya dari kecil karena keegoisannya. Sungguh, ingin mengatakan apa yang ada di kepalanya pun saat ini terasa berat. Ia tentu tidak ingin menyakiti hati Widya dengan permintaannya ini. "Papa," ucap Widya. Ia mulai khawatir. Ia pun menoleh ke arah Mama Indah yang juga sudah menangis tergugu. Begitu juga dengan Anggi yang kondisinya sama saja. Ia bingung. Hatinya ikut merasakan perih walau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ayo berdiri dulu, Pak. Kita pindah ke kursi. Jangan di sini, Pak. Papa boleh minta apapun ke Widya asal Papa jangan berlutut seperti ini di depan Widya, Pak. Seorang anak pasti akan memberikan apapun yang orang tua minta selagi ia mampu melakukannya." Pundak yang mulai menua itu makin bergetar mendengar setiap kalimat yang meluncur dari bibir Widya. Lakini benar-benar tahu putranya jatuh hati sedalam ini pada istrinya sebab apa. Ketulusan hatinya bahkan sangat terasa dari setiap kata yang diucapkannya. "Ayo, Pak. Ayo kita bicara di sana. Ayo kita diskusi di sana." Deketan Sara Mama, ya. Kepala Gunadia mengangguk. Akhirnya ia mengalah. Ia pun menuruti permintaan menantu cantiknya itu. Dia bahkan berdiri dia. Kini, di kursi yang masih terdapat Mama Indah dan ibu kandung Laivia itu, mereka berempat berada. Kecanggungan dan perasaan sedih begitu kental menguar di sana. "Papa," ucap Widya halus. "Papa mau minta tolong apa ke Widya? Barangkali Widya emang bisa bantu." "Pa," ucap Mama Indah terisak. "Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mama mohon." Papa Gunadia meneguk ludahnya susah payah. Peringatan dari istrinya itu tentu begitu mempengaruhinya. Beberapa saat menimbang, akhirnya lelaki parubaya itu kemudian mengusap air matanya dan mulai mengatur napasnya. Ia ingin semuanya cepat mendapatkan solusi. Semuanya harus tertangani. "Bun, apapun yang Papa minta, Papa nggak akan maksa kamu. Semuanya ada di tangan kamu. Ini semua tentang Cila. Keselamatan Cila." Widya mulai merasakan pisau itu ada di sekitarnya. "Lia, Pak." Lalu, ayah kandung Mahesa tersebut meraih tangan Widya untuk ia genggam. "Kesalahan Papa terhadap Cila sudah begitu banyaknya, Bun. Bisakah kamu bantu Papa menebusnya? Papa sangat tidak tega dengan apa yang dialami dia. Anak sekecil itu tapi sudah harus mengalami banyak penderitaan. Papa benar-benar nggak tega, Bun." Bagian runcing pisau itu mulai menukik tajam di depan jantungnya. Ia sudah mulai merasakan nyeri walau benda itu belum menyentuhnya. "Dengan cara apa Widya bisa membantu, Pak? Tadi Papa sudah bicara dengan dokter yang menangani dia.
Jalan terbaik tetap menemukan sel punca yang cocok untuk dia. Pengobatan paling efektif adalah dengan cara itu, Bun. Tapi, Papa tidak tahu apakah kamu setuju dengan ide Papa ini. Terlebih Mahesa. Akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui, Cila sering drop. Mungkin tubuhnya sudah tidak kuat lagi menerima obat apapun yang masuk sampai dia seperti itu, Bun. Widya mendengarkan semua ucapan Papa Gunadia dengan baik. Ia bahkan mencernanya dengan baik. Lalu, Pak, bagaimana Widya bisa membantu? Genggaman tangan Papa Gunadia pada tangan Widya mengerat. Dengan segera memberikan Cila adik. Dek, Widya menelan ludahnya susah payah. Ia benar-benar langsung merasa bersalah. Tetapi, Pak, bahkan Widya sama Mahesa sampai sekarang masih berusaha. Tapi hasilnya, bukan kamu, Bun, potong Papa Gunadia. Jingga dan Mahesa, mungkin mereka bisa memiliki anak satu kali lagi. Pisau itu kali ini benar-benar menusuk Widya. Ia dihunus begitu saja dengan cara yang kejam. Maaf. Tolong maafkan Papa kalau permintaan Papa ini terkesan kejam dan egois. Tapi kalau kita terus saja menundanya, maka mungkin Cila tidak akan tertolong lagi, Bun. Kamu pasti juga tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Tidak harus Jingga dan Mahesa saling berhubungan, kalian bisa menggunakan metode surrogate mother. Tetap kamu yang akan hamil, Bun. Kamu bisa bujuk Mahesa untuk hal ini. Tapi untuk menghalalkan cara ini, biarkan Jingga dan Mahesa menikah lagi. Mahesa menjatuhkan talak 2, dan saat ini sudah berlangsung 4 bulan dari jatuhnya talak, mereka bisa melakukan akad nikah ulang. Sungguh, Widya tidak bisa menggambarkan bagaimana hancur dirinya saat ini. Ia tetap perempuan biasa yang bisa merasakan sakit mendengarkan permintaan dari ayah mertuanya ini. Tapi, Pak, bahkan proses itu tidak akan gampang, Pak. Sudah berapa kali Widya dan Mahesa coba bayi tabung, pasti hasilnya sama aja. Surrogate mother juga harus dilakukan pada perempuan mungkin tidak memiliki masalah dengan kandungannya. Sedangkan Widya, untuk mendapatkan sel telur matang saja Widya harus menjalani terapi. Ya cara satu-satunya dengan cara tradisional kalau begitu, ucap Eyang Sasmita yang tiba-tiba saja datang. Perempuan itu dan anak perempuannya sedari tadi ternyata diam-diam mendengarkan percakapan Gunadia dan Widya. Lagi pula Gun, kok kamu bisa-bisanya mencetuskan ide itu? Mahesa berdosa dong kalau tidak melaksanakan kewajibannya pada Jingga kalau memang mereka berdua pada akhirnya ditakdirkan kembali. Jingga kan tidak memiliki masalah, sedangkan cara-cara itu digunakan untuk perempuan-perempuan bermasalah. Jadi kamu nyuruh Jingga dan balikan hanya untuk itu. Apa itu tidak terdengar egois? Papa Gunadia terdiam. Memikirkan ucapan Eyang Sasmita. Ya, memang hal ini baru terencana dalam otaknya, belum tentu orang-orang yang dia tuju seperti Mahesa dan Jingga menyetujuinya. Kenapa harus repot? Kalau mau nyusuh Jingga hamil nggak usah berputar-putar. Langsung suruh mereka hubungan badan. Bulik yakin pasti langsung jadi. Potong telinga Bulik kalau nggak percaya. Sungguh, ucapan Eyang Sasmita bagaikan pedang yang menghunus langsung dada Widya. Sakitnya luar biasa, pedang itu bahkan dibiarkan berputar-putar agar lebih menyakitinya. Bulik, tolong. Udah, Gun. To the point kalau bicara. Biar orang juga nggak kesulitan untuk mencernanya. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Ini kan menyangkut sebuah nyawa, kenapa harus menggunakan banyak kata pengganti agar tidak terkesan menyakiti? Habis waktumu, dan niat pun tidak akan tersampaikan dengan sempurna. Biarkan saja pahit, tapi bisa menjadi obat. Dan kamu, Bun. Yang lihat sepertinya kamu begitu menyayangi Cila. Cila juga seperti ini padamu. Kalau kamu memang tulus pada anak sambungmu itu, cobalah buktikan. Bujuk agar Mahesa mau kembali menikahi Jingga, agar anak kalian segera terobati. Jangan hanya menunjukkan rasa sayang lewat makanan yang semua.
Orang juga orang bisa, lewat sesuatu. Jangan seperti orang munafik. Kayaknya kelihatan sayang, tapi diam-diam doain cepat mati. Jarang lo ada perempuan yang punya hati begitu tulus kayak kamu, yang mau ngurusin anak sambungnya dengan begitu baik. Malah orang baru lihat kali ini. Yaitu kamu. Widya menarik tangannya dari genggaman Papa Gunadia. Memikirkan semua ucapan Eyang Sasmita. Walaupun terdengar kasar, semua ucapannya itu memang benar adanya. Seberapa tulus sebenarnya ia menyayangi anak kandung suaminya tersebut. Setidaknya kamu kasihani anak kecil itu, Bun. Kalian para orang tua jangan egois mikirin diri sendiri. Masak harus dicambuk dulu baru mengerti. Anaknya sekarat butuh pertolongan dengan cepat, orang tuanya malah sibuk cinta-cintaan. Otak dan hati itu dipakai biar bisa melihat penderitaan orang lain, bukan mikirin sakit dan deritanya sendiri. Sungguh, ucapan Eyang Sasmita begitu mewakili apa yang ingin Papa Gunadia utarakan. Semua sudah tersampaikan walau dengan cara yang mungkin sungguh di luar dugaan. Cukup, Bulik. Anggi mohon jangan bicara seperti itu pada Widya. Setidaknya gunakan bahasa yang baik agar penyampaian Bulik tidak terkesan menghakimi. Anggi yang merasa tidak tahan pun akhirnya duduk di sebelah Widya dan menggenggam tangan adik iparnya itu. Kamu yang sabar, ya, Bun. Bulik kadang memang seperti itu, ucapnya kemudian pada Widya.